Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk mengadakan ibadah walaupun secara online. Kami masih bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan bagaimana kami diberikan waktu untuk dapat belajar firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan, kasih sayang, pimpinan, perlindungan, bahkan pertolongan yang selalu Engkau berikan kepada setiap diri kami yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami ingin fokus hati kami, pikiran kami untuk diubahkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus, tolonglah kami, bimbing kami, pimpin kami, agar setiap perkataan hamba-Mu sungguh Tuhan berasal dari Engkau. Dan tolong kami agar kami diberikan hikmat pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami, diri kami, pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bila kami dapat menjadi pendengar-pendengar serta menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur jika pada hari ini saya dapat berdiri di sini dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah kita sama-sama dapat bersyukur untuk kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membuka dari Matius 5 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya akan ulang ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita bahas hari ini atau tema yang akan kita sama-sama renungkan hari ini adalah mengenai atau bertema perkataan 24 karat, bukan 23 karat. Perkataan 24 karat, bukan 23 karat. Apa yang terlintas dari pikiran atau dari pemikiran Bapak Ibu sekalian ketika mendengar perkataan 24 karat? Saya secara pribadi ketika mendengar hal ini, langsung pikiran saya tertuju kepada logam mulia, yaitu emas. Jika Bapak Ibu atau kita pergi ke toko perhiasan, lalu kita memilih sebuah perhiasan yang terbuat dari emas, biasanya kita pun akan bertanya, berapa karat emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut, bukan? Karat menunjukkan kemurnian emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut. Semakin kecil kadar karat emas, maka semakin berkurang juga kadar emas murninya. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya kemurnian emas dengan perkataan kita? Bapak Ibu, saya pernah mendengar satu ungkapan yang mengatakan manusia dipegang perkataannya. Apakah perkataan itu dapat dipercaya atau tidak? Apakah
perkataannya itu mengandung kebenaran atau kebohongan? Apakah perkataannya itu murni atau terkandung motivasi tertentu? Ada muatan apakah di dalam perkataannya itu? Sekarang ini sangat jarang ditemukan seseorang memiliki perkataan yang jujur. Kemurnian, kebenaran, kejujuran dalam perkataan menjadi barang yang langka saat ini. Bapak Ibu, karena kemurnian, kebenaran, dan kejujuran dalam perkataan tersebut langka, maka orang yang mendengar perkataan atau pernyataan kita, atau kita mendengar pernyataan atau perkataan dari orang lain, memiliki beberapa respons ketika kita mendengarnya atau orang lain mendengar perkataan kita. Respon apakah yang mereka nyatakan ketika mereka mendengar perkataan kita atau sebaliknya? Mungkin ada orang yang memberikan respons curiga ketika dia mendengarkan pernyataan kita. Jangan-jangan ada maksud yang terselubung ketika dia mengatakannya. Atau ada juga sebagian yang berpikir atau memberikan respon sulit percaya. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita mendengar pernyataan dari seseorang, kita sulit mempercayainya. Masa sih? Betulkah itu? Atau mereka sulit untuk diyakinkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang sama. Kita menyatakan sesuatu tetapi orang yang kita ajak bicara itu sulit untuk kita yakinkan. Mungkin mereka akan berkata, sorry, maaf, saya tidak percaya. Lalu bagaimana cara agar mereka bisa mempercayai perkataan kita? Atau kita pun dapat mempercayai perkataan mereka? Biasanya ketika pernyataan disampaikan, kita akan menambahkan beberapa perkataan untuk meyakinkan atau menjadi beralaskan atau menjadi dasar atau dialaskan pernyataan itu untuk menjadi lebih kuat. Untuk meyakinkan seseorang, untuk meyakinkan orang lawan bicara kita. Mungkin kita akan menambahkan, benar loh, demi Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman atau mendengarkan bagaimana seseorang meyakinkan kita. Waktu dia menjadi seorang saksi mata dalam sebuah kejadian, dia mungkin akan berbicara untuk meyakinkan kita, benar loh, saat itu aku ada di sana. Akulah saksi matanya, demi Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan hal itu. Atau ketika seseorang menyampaikan suatu informasi kepada kita, dia akan berkata, benar loh, tadi saya dengar perkataan itu dengan telingaku sendiri. Kalau aku berbohong, kalau saya berbohong, potong deh telinga saya. Untuk meyakinkan bahwa pernyataannya itu benar. Atau untuk mengambil kepercayaan dari kita. Dia akan menegaskan dengan kata-kata tersebut. Atau ada juga yang mempertaruhkan nama ibunya. Nama orang yang dikasihinya. Atau juga ada yang bersumpah. Sumpah loh, berani disambar geledek. Atau mungkin juga di antara kita yang pernah mendengar bagaimana pasangan muda-mudi yang menyatakan kepada pasangannya, sumpah mati, aku sayang kamu. Sumpah mati, aku tidak akan pernah mengecewakan kamu. Hal-hal itu sering kita dengar. Supaya orang-orang yang mendengarnya mengakui kredibilitas perkataan atau pernyataan kita. Dan akhirnya timbul kepercayaan dari orang yang mendengarnya. Kata-kata sumpah deh demi Tuhan. Ini untuk menguatkan pernyataan kita. Mana berani orang akan membantahnya jika seseorang sudah menyatakan sumpah dan demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-33 yang sudah kita baca tadi dikatakan,
kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kata yang digunakan dari bahasa aslinya, dari kata bersumpah palsu, menggunakan kata epiorkeo, yang berarti bersumpah palsu, mengingkari sumpahnya sendiri. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, NIV dikatakan, break your oath, melanggar sumpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sumpah tersebut tidak dibatasi hanya sekedar pada janji atau nazar. Tetapi perkataan ini atau sumpah yang dimaksud adalah sebuah perkataan sungguh-sungguh tentang apa saja. Tentang apa saja yang diteguhkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Jadi kata sumpah di sini tidak dibatasi sebagai janji, nazar, tetapi perkataan apa saja yang diteguhkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Jadi inti, Bapak Ibu, inti dari sebuah sumpah adalah perkataan yang benar. Sekali lagi saya tegaskan, perkataan yang benar. Kemudian apakah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini? Tuhan Yesus ingin mengkritisi mereka yang dengan mudah menyampaikan sumpah, dan sumpah mereka itu adalah sumpah palsu. Atau perkataan mereka tidak mengandung kebenaran. Perkataan mereka tidak mengandung kejujuran. Dan tidak berasal dari hati yang murni. Tuhan Yesus pun mengkritisi mereka yang mengingkari, yang melanggar sumpah, janjinya atau perkataannya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi saat itu pastinya sudah sangat mengetahui hukum Taurat. Dan pastinya mereka tahu dengan pasti bahwa di dalam hukum Taurat tersebut ada hukum yang menyatakan kita tidak boleh menyatakan atau mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Yaitu hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian mereka pun pasti mengetahui apa yang sudah dilarang oleh Tuhan Allah. Di dalam Imamat 19 ayat 12 dikatakan bahwa janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, kata Tuhan. Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Orang-orang Yahudi saat itu sudah mengetahui ada larangan tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan juga ada larangan jangan bersumpah dusta demi nama Tuhan Allah. Jika mereka melanggar itu, maka ada konsekuensi yang harus dibayar. Atau ada hukuman yang harus mereka jalani. Tetapi mereka ingin menambahkan semacam kekuatan kepada perkataan mereka. Agar perkataan mereka lebih dipercaya. Tetapi mereka tidak mau menanggung hukuman Allah dengan bersumpah atas nama Allah. Ketika mereka tidak sepenuhnya berniat mengatakan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa orang saat itu di antara orang Yahudi tampaknya menganggap tidak apa-apa. Tidak bahaya untuk menipu jika bersumpah dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah. Misalnya bersumpah demi sesuatu atau demi anggota badan mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mencari akal. Dari sini kita dapat melihat tidak adanya kemurnian hati di dalam perkataan mereka. Seringkali mereka tidak dapat memenuhi atau menepati janji mereka, menepati perkataan mereka, tidak dapat melaksanakan janji mereka. Jadi mereka mencari cara agar perkataan mereka tetap kuat dan dipercaya, tetapi tidak menggunakan nama Tuhan. Mungkin setelah mereka pikirkan, mereka cari-cari lebih baik menggunakan demi apa ya selain demi nama Tuhan. Akhirnya mereka menggunakan nama atau menggunakan demi langit.
Mereka bersumpah demi bumi. Mereka bersumpah demi Yerusalem. Mereka bersumpah demi kepala mereka. Mereka bersumpah demi bait suci. Mereka juga memiliki anggapan bahwa perkataan yang beralaskan demi nama Tuhan sifatnya mengikat, tidak boleh dilanggar. Tetapi jika perkataan atau sumpahnya dialaskan demi hal-hal yang lain, maka sumpahnya tersebut tidak mengikat dan boleh dilanggar. Karena tidak menggunakan nama Allah. Jadi kalau kita berjanji atau mereka bersumpah demi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan nama Allah, mereka bisa melanggar janji mereka. Mereka bisa melanggar sumpah mereka. Bisa memperkatakan sesuatu yang tidak jujur. Mereka mencari akal agar semakin sedikit bahaya yang mereka hadapi karena melanggarnya. Saya pikir mereka memang tidak berniat untuk menyatakan kejujuran, kebenaran di dalam kata-kata mereka. Mereka permainkan sedemikian rupa perkataannya sehingga kebohongan mereka terselubung. Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 33 ini menyatakan larangan, jangan bersumpah palsu, dan memberikan perintah, peganglah sumpahmu. Peganglah perkataanmu di depan Tuhan. Hal ini berguna untuk memberikan penekanan terhadap keseriusan setiap kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dilarang untuk mengucapkan sumpah sama sekali. Atau sama sekali tidak mengucapkan sumpah. Do not swear at all, sama sekali tidak bersumpah. Jika orang-orang Farisi mengatur ada sumpah mengikat dan tidak mengikat, tergantung menggunakan nama Tuhan atau tidak, justru Tuhan Yesus membukakan wawasan umatnya bahwa bersumpah demi apapun selalu berhubungan dengan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan Yesus katakan, jika engkau bersumpah demi langit, langit adalah tahta Allah. Jika engkau bersumpah demi bumi, bumi adalah tumpuan kaki Allah. Ia yang berkuasa atas bumi. Jika bersumpah demi Yerusalem, Yerusalem adalah kota raja besar. Siapakah raja besar tersebut? Allah. Bahkan jika kita bersumpah demi kepala atau demi bagian tubuh kita pun milik Allah, saudara. Allah berkuasa atas tubuh kita. Kita tidak dapat mengatur warna rambut kita secara natural atau permanen. Rambut saya bila sudah memutih, saya cat dengan agar warna putihnya terselubung, tapi akan kembali lagi menjadi warna putih. Saya tidak berkuasa untuk mengubah warna rambut saya. Kita dapat melihat bahwa tidak ada satu hal sekecil apapun di dunia ini yang luput dari kekuasaan Allah. Pelajaran selanjutnya yang Tuhan Yesus ajarkan adalah memegang sumpah atau perkataan di hadapan Tuhan. Yaitu hal ini mengajarkan mengenai integritas hidup. Seperti ada di ayat 37. Yang dari awal saya sudah sampaikan bahwa perkataan kita seharusnya mengandung kebenaran dan kejujuran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak memutarbalikkan kebenaran atau tidak menambahi atau mengurangi kebenaran. Tidak memelintir kebenaran tersebut. Orang lain susah percaya dengan perkataan kita. Karena mereka tidak melihat adanya integritas di dalam hidup kita. Jika kita selalu mengatakan hal yang benar, jika segala perkataan kita benar apa adanya, tidak usah kita memakai sumpah-sumpah segala. Kita tidak membutuhkan hal itu untuk menguatkan ucapan kita. Dan juga perlu diingat bahwa Allah menyaksikan setiap kata yang diucapkan seseorang. Bisakah kita menghindar darinya? Bisakah kita menghindar dari Allah? Tidak. Bahkan Dia mengetahui isi hati kita. Oleh sebab itu perkataan kita harus berasal dari hati yang murni dan jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan,
jika kita menyatakan atau membuktikan hidup yang berintegritas, orang pun akan mempercayai perkataan kita. Kita tidak perlu menambahkan demi nama Tuhan atau demi nama sesuatu. Cukup kita katakan kebenaran itu apa adanya dan orang tersebut akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita fokus pada tujuan hidup kita yang saleh dari hati yang saleh. Kita tidak akan berbicara kebenaran di dalam hati kita jika kita tidak mencintai Dia yang adalah kebenaran. Kemurnian, kebenaran, dan kejujuran perkataan berasal dari hati yang murni. Ketika kita katakan akan melakukan sesuatu, ketika kita mengatakan akan menolong seseorang, jika kita mengatakan saya akan menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain, lakukanlah dengan hati yang murni dan tulus serta motivasi yang benar. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap perkataan kita berasal dari hati yang murni dan dapat memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.